Halo, perkenalkan nama saya Dianka Namira Mutiara Maulindia, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan sedikit terkait isi paper yang membahas mengenai pengaruh Tiongkok sebagai mitra dagang utama dalam dinamika ekonomi politik Korea Utara di era Kim Jong-un. Seperti yang kita ketahui, Korea Utara dan Tiongkok memiliki hubungan dekat yang dilatar belakangi oleh sejarah panjang kedua negara tersebut yang dari awal kemerdekaan telah resmi mengakui negara satu sama lain. Persamaan ideologi membuat hubungan kedua negara semakin erat serta bantuan dari Tiongkok makin meningkat sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Korea Utara bisa dikatakan tidak dapat lepas dari ketergantungannya akan Tiongkok. Teori yang akan digunakan kelompok kami untuk menganalisis hasil paper adalah teori interdependensi, yang mana dapat membantu menjelaskan bagaimana melihat hubungan antara Tiongkok dengan Korea Utara sebagai contoh nyata dari saling ketergantungan yang kompleks. Kemudian, kelompok kami membahas terkait dengan sistem politik serta ekonomi kedua negara terlibat, yang mana kelompok kami pada akhirnya menemukan bahwa sistem politik otoriter dan sistem ekonomi komando atau terpusat merupakan sistem politik dan ekonomi yang diterapkan oleh Korea Utara. Sementara untuk Tiongkok, mereka juga ikut menerapkan sistem politik otoriter, namun sistem ekonominya sendiri merupakan sistem ekonomi campuran, di mana terdapat unsur-unsur sosialisme dan kapitalisme di dalamnya. Kemudian di bab selanjutnya, kelompok kami membahas bagaimana Tiongkok menjadi mitra dagang utama Korea Utara, di mana bab ini mengulas seberapa besar presentasi kegiatan ekspor-impor antara kedua negara. Komoditas apa saja yang menjadi ekspor utama Korea Utara dan bagaimana Tiongkok mengkombinasikan hubungan perdagangan sekaligus bantuan ekonomi langsung ke Korea Utara. Kemudian untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh saudara Ritik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengaruh Tiongkok terhadap perekonomian Korea Utara dalam perdagangan dan investasi. Meskipun hubungan ekonomi sebagian besar antara Tiongkok dan Korea Utara ini bersifat komersial, pemerintah Tiongkok secara tidak langsung mendukung Korea Utara dengan membangun infrastruktur di sepanjang perbatasan Korea Utara dan mendorong perusahaan yang berbisnis di sana. Tiongkok mendanai beberapa proyek infrastruktur seperti jaringan transportasi, pembangkit listrik, dan fasilitas manufaktur. Selain perusahaan besar dan pertanian yang kolektif yang melakukan impor, beberapa individu juga mendapatkan manfaat karena adanya kerjasama yang kolektif ini. Ekspor batu bara, tekstil, dan makanan laut dari Korea Utara ke Tiongkok juga memberikan manfaat dalam memberikan informasi yang diberikan oleh Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang paling banyak melakukan ekspor dan impor ke Korea Utara berdasarkan Observatorium Kompleksitas Ekonomi atau yang disebut dengan OEC. Hal ini juga yang membuat kerjasama antara Tiongkok dan Korea Utara ini menjadi sangat tinggi. Yang kedua yaitu pengaruh Tiongkok terhadap politik Korea Utara. Dalam sistem politik pemerintahan, Korea Utara ini meniru gaya pemerintahan Tiongkok yang beraliran paham kiri. Tiongkok merupakan negara adidaya yang bahkan menjadi saingan ketat Amerika Serikat. Hal ini menjadikan Tiongkok selalu menjaga hubungan dengan negara-negara lain, khususnya yang memiliki paham kiri, untuk mempertahankan pengaruhnya di dunia internasional. Hubungan Tiongkok dan Korea Utara dalam diplomatik termasuk ke dalam high politik. Korea Utara yang anti terhadap Amerika dianggap sebagai keuntungan bagi Tiongkok. Tiongkok menganggap bahwa Korea Utara merupakan sekutu dalam melawan pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur. Kedekatan Tiongkok terhadap Korea Utara ini juga terlihat pada saat dunia ini memberikan sanksi terhadap Korea Utara terkait kasus uji coba nuklir.